Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah semuanya Allah muliakan. Amin insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri segenap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga begitu banyak nikmat Allah yang ketika kita hitung tentu tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Maka wujud daripada mensyukuri nikmat adalah menjadikan seluruh anggota tubuh kita untuk mengabdi taat kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga kita semua mendapatkan gelar abdan syakur, hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi junjungan alam, tauladan bagi umatnya, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan manusia itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyi'at akan menghapus, akan menghilangkan keburukan. Sebagaimana firman Allah, mari kita awali sebagai mukadimah dengan Quran surat Hud surat 11 ayat 114. Surat Hud surat 11 ayat 114.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. Satu lagi 115-nya. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sadaqallahul azim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah perintah bagi orang-orang yang selalu mengingatnya. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ya, sadaqallah. Pertama dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat. Tarafayn nahar, pada kedua tepi siang, wa zulafan minal lail, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Jadi kalimat ini menunjukkan 5 waktu. Ya. Salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Ini menunjukkan kalimat 5 waktu maksudnya. Ya, maksudnya adalah menegakkan sholat 5 waktu. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan hasanat yang baik, yudhibnas sayyi'at, itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzul ayat ini yakni mengenai seseorang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu meminta penjelasan dari Rasul. Jawaban dari Rasul ketika seorang itu bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya ketika seseorang telah berbuat keji. Kemudian seseorang itu menceritakan dosanya itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya menemui seorang wanita di ladang.
Kemudian kata orang itu, saya melakukan ya kecuali bersetubuh, kata dia. Jadi hanya ya seperti itu ya Rasulullah. Kemudian lantas Rasul pun tidak menjawabnya, karena Rasul tentu harus mendapatkan jawaban dari wahyu. Jadi ketika ada yang bertanya, Rasul itu tidak langsung menjawab, kecuali itu kan diturunkan wahyu. Nah, oleh karena Rasul menunggu wahyu, Rasul terdiam dengan pertanyaan seseorang tersebut. Kemudian orang itu ya, oleh karena menunggu lama jawaban, Nabi diam saja. Padahal pada waktu itu ya, di sisi Rasulullah terdapat seorang sahabat, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salam. Dan kemudian orang itu ya meninggalkan Rasul, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan ujung matanya. Ya. Jadi kirang langkung panginten dituturkeun ku direret tapi ku soca. Nah, itu ke juru mata. Kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini sebagai jawaban terhadap dosa yang dilakukan oleh orang itu. Kemudian belum jauh dia berangkat, dipanggillah oleh Nabi. Kemarilah ya. Saya sekarang telah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu barusan diturunkan wahyu. Ya, yaitu Quran surat Hud ini ayat 114 115. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan itu tentu dosa. Namun coba kamu sekarang ambil air wudu, kemudian laksanakanlah sholat, aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian seseorang itu melaksanakan perintah Nabi, dia berwudu, kemudian sholat, maka ya, kemudian yang di samping Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya berlaku untuk dia saja? Maka Nabi menjawab, tentu tidak, bahkan ayat ini berlaku untuk seluruh umat. Artinya, jadi dosa, perbuatan dosa ya, itu akan hilang dengan dengan mengerjakan atau ya beramal atau berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hasanat. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun ya lantas istilah nama itulah hari juga orang mah yes artinya. Jadi lain keur batur hungkul. Bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua umat Nabi, bahwa ketika ada kesalahan ya, itu akan hilang dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah,
tentu ayat ini merupakan basyiro, ayat basyiro, ayat kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang, ya, tentu tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, seperti ghibah, seperti memandang yang bukan haknya dipandang. Jadi ulah setempok-tempokna hari lain tempoeunana, ulah soksa dengek-dengekna hari lain dengeunana, ulah sacokot-cokotna hari lain cokoteunana. Eta teh bahasa sepuh, namun dalam arti, ya, bahwa dari kata-kata itu mengandung hukum ketika, ya, kita memandang bukan hak yang, ya, bukan hak kita untuk memandang. Nah, ketika istilah nama gubrag karena hukum, ya, hukum memandang, kemudian hukum mendengar, kemudian hukum mengambil, dan hukum apa, ya, maka itu akan terhapus dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Dzalika, itulah zikro, peringatan, lizakirin, bagi orang-orang yang ingat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dalam ayat ini diingatkan oleh Allah bagi orang-orang yang mau mengingat. Jadi, oh, alhamdulillah, intinya diemutan bahasa Sunda mah. Maka ayat 115-nya wasbir, dan bersabarlah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudi'u, tiada menyia-nyiakan, la yudi'u. Ya, kalau dalam ayat lain la yudi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam ayat ini la yudi'u ajral muhsinin, Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka berbuat baiklah. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaihi, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Fa ahsin, ahsantum li anfusikum. Ya. Ya. Kita buka ayatnya, Quran surat 17. Al-Isra ayat ke-7, 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Wa in asa'tum falaha. Fa idza akhirati liyasu'u wujuhakum.
liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuh untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masukkan ke dalam masjid Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Shadaqallah. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Inilah kenapa ya, dalam syariat Islam dianjurkan untuk berbuat baik. Ya. Sebab perbuatan baik ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan. Perbuatan yang baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Kalau begitu mudah dong di dalam Islam, ketika kita punya dosa, berbuat baik dan terus. Ya. Betul, karena ada ayatnya berbuat baik, tapi jangan berbuat buruk lagi. Gitu. Karena ketika dia berbuat buruk, kemudian ajal datang, aduh, ya, berarti posisinya su'ul khotimah. Ya, jadi ya posisinya su'ul itu buruk. Jadi su'ul khotimah itu apa? Goreng tungtungna gitu, cek bahasa Sunda. Kan kalau husnul khotimah itu ya baik di akhir, husnul khotimah. Khotim itu penutup hidupnya. Khotimah teh khotam. Ya. Ya, kebanyak eta. Oh, mugia cenah husnul khotimah. Lepat da hari mugia husnul khotimah kan kanu hirup keneh doakeun mugianya dina maot teh husnul khotimah. Tah, mana cenah? Jeung ngadoakeun maot. Mugia nya mugia urang sadayana gitu kan. Sing husnul khotimah kan. Kalau yang sudah meninggal itu makanya Nabi ketika mendengar orang yang meninggal mulai terima iman Islamnya. Ya, Nabi itu apa namanya istirja, apa? Mengucapkan doa. Ya istirja teh, ya, jadi mengembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi selanjutnya mengatakan Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Allahumma gfirli walahu. Nah, ketika kita pun istilah nama
melayat orang yang meninggal, hanya itu doanya. Allahumma gfirli walahu. Ya, jadi ketika orang teh membukakannya, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah aku dan dia. Terus. Ya, upami panjang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Pan eta mah kayak aya doa dina salat. Jadi ketika melihat yang meninggal sudah innalillahi sakitu dah Allahumma gfirli walahu sakitu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Allahumma gfirli walahu. Nah, jadi kembali kepada ayat ini, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Li anfusikum keur anjeun sorangan. Lain keur batur. Lamun urang hade da diri urang. Coba ya, ini ketika Allah menyatakan ayat ini, berbuat baiklah. In ahsantum, jika engkau berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikannya bagi dirimu. Li anfusikum keur anjeun, lain keur sasana. Makanya kenapa ya di dalam syariat itu Allah menyuruh berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan yang baik-baik, menyuruh orang berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya kaituna pangitan upami mampu wa tanhauna 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Kenapa harus berbuat baik? Karena tadi pahalanya, karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa, keburukan. Dengan terus kita berbuat baik. Sehingga ya kebaikan yang dikatakan oleh Allah fa'ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, ini kalimat dari ayat 2877. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. 28 surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wabtaghi fima ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, sekali lagi di sini ada kata-kata berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah. Inilah yang dikatakan husnul khuluq. Ya, husnul khuluq itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya tentu kita pun akan menilai ketika ada seorang yang berbuat baik, pasti kita pun akan ya berbuat baik pula. Ketika orang berbuat jahat, nah itu pantulan pasti. Ya, ketika kita berbuat baik, nggak mungkin, saya yakin. Ya, ketika kita berbuat baik, orang lain akan berbuat jahat kepada kita, tidak. Ini adalah ya sebuah sunatullah. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan yang akan kita peroleh. Sebab ya ketika seseorang beramal ya amal baik ini, maka pahala itu akan kembali kepada pelakunya. Malak cabai makanya bakal jadi cabai, jangan mau jadi bonteng. Ya, ketika kita ya melak hade, insya Allah waris ya jadi hade. Masalahnya adalah kebaikan itu akan menghapus dosa. Dan di dalam 84-nya coba ayat 84-nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ وَمَنْ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dulu mereka kerjakan. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Masalahnya kan kebaikan banyak bakal ngehapus dosa, terus di akhirat sumping tah ya
dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Tambahan dari Allah kata kehadiran anak. Apa sih alasan perbuatan baik itu? Tidak ada alasan sebetulnya. Ya. Nah, ini dalam ayat yang lain disebutkan ketika perbuatan baik itu ya dilakukan, maka ada nasnya. Nasnya itu bisa 10 kali lipat. Ya. Kebaikan itu bisa menjadi 10 kali lipat. Nah, contohnya surat 6, surat Al-An'am 160. Surat 6 ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Man jaa'a فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن Siapapun yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalnya. Siapapun yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka pun tidak dirugikan. Ya, sadaqallah. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan, tidak dianiaya, tidak dirugikan. Nah, inilah faedah ya ketika kita berbuat baik. Baik ya. Sampai praktek Nabi, nah ini ya. Sampai praktek Nabi membalas keburukan pun dengan kebaikan. Eta paling hese. Ya, praktek Nabi ini membalas keburukan dengan kebaikan. Karena memang perintah Allah. Ya. Jadi itulah makna kebaikan. Satu ayat lagi sebelum nanti kita cut dulu dan akan kita sambung kembali setelah sholat isya. Surat 23 Surat 23 Surat Al-Mu'minun ayatnya 96 2396. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu a'lamu bima
kedekatan kepada Allah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Maksudnya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh Nabi dengan perbuatan yang baik, umpama dengan memaafkannya, asal tidak membawa kepada kelemahan dan kemunduran di dalam dakwah. Surat 41 Fussilat ayatnya 34, 41, 34, 35. Fussilat. Ya, Fussilat 41, surat 41 ayatnya 34, 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idhal ladhi bainaka wa bainah idfa' billati hiya ahsanu fa idhal ladhi bainaka wa bainah fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما dan tidaklah semua kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya. Ya, sadaqallah. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadi menolak kebaikan dan kejahatan itu perbuatan baik. Itulah yang akan mampu mengikis kesalahan-kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Makanya wala tastawil hasanat wala sayyi'at. Pasti tidak sama kebaikan dan kejahatan, kebaikan dan keburukan. Maka idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Itu masalahnya. Kenapa ketika Allah memerintahkan untuk fa'ahsin, berbuat baiklah, fa'ahsin, berbuat baiklah.
kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi saya kira kalau ya katakanlah masyarakat di kita paham terhadap perbuatan baik ini, ya jangan orang mulai polisi, ada parahin kami. Oh gawena polisi. Ya makanya kenapa manusia itu cenderung terhadap yang buruk-buruk? Itu dari keburukan teh menarik hati. Surat berapa? Keburukan itu menurut apa? Menarik hati. Walaupun keburukan itu menarik hatimu. Gitu. Ya. Karena memang manusia itu dalam hal kebaikan itu jika anu menyepelekan gitu nya. Inginnya justru buruk. Padahal ya sifat-sifat yang baik itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang sabar. Emang sih kelihatan orang yang banyak berbuat baik itu sifat-sifatnya sabar. Sifat-sifat kebaikannya itu diberikan kepada orang yang sabar. Benar sabar gitu kan? Tidak diberikan kepada orang yang tidak sabar. Dan ternyata sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, betul, surat 5 ayat 100, Al-Maidah 100. Jadi walaupun coba dibuka dulu surat Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Ya, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tadi tidak sama keburukan dengan kebaikan. Ini mah barang, ya kalau barang ya mah. Tidak sama yang buruk, berarti kalau barang. Ya, karena bukan hasanat bahasanya, tapi khabis. Wa thayyib dan khabis. Baik dan buruk. So enak. Husnul khuluq. Ya, bahasanya husnul khuluq, akhlak yang baik. So, lamun di thayyib khuluq ketegelan dan lain bahasa. Ketika menyebutkan thayyib itu kepada barang baik thayyib. Kumaha tuh cenah eta abang thayyib? Abang thayyib. Tapi pulang Pak Thayyib. Ya di sini. Nah, tapi tetap ya esensinya adalah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.
Paham? Yang buruk itu menarik hatimu maksudnya gimana? Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, barang-barang yang buruk itu seringkali menarik hati. Ngagoda negara lain mah padahal. Jadi meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Jadi ari kanu buruk mah. Bahkan ada kalimat kata Allah, belum tentu jaringannya itu apa yang diinginkan itu baik. Belum tentu nanti menurut kita baik. Belum tentu menurut Allah itu. Ya, jadi Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, pertama surat Al-Baqarah. Pertama coba dibandingkan saja surat Al-Baqarah ayatnya 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya, ini mah perang itu kan tidak disukai. Boleh jadi kamu membenci, tidak disukai kan? Benci perang temu. Tapi padahal ia amat baik bagimu. Bisa jadi dengan adanya peperangan itu kebaikan. Bisa jihad fisabilillah, bisa mati syahid, bahkan bisa merubah tatanan keburukan dengan kebaikan dan dengan berperang kan itu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Baiklah, tong di perangan, jalannya mulai kieu. Aya nu ngieu teh geuningan cenah. Mang cenah si itu teh sok mabok, baiklah da keur-keur. Mang geuningan lain syukur mabok, sia teh dagang cenah. Dagang pi mabokeun. Da keur-keur. Lila, Bang. Naon? Jadi mana mabok kabeh. Jadi ribut enggak boleh. Geus loba. Heuh ya bae. Dari akibat mana mabok kabeh teh, Bang. Ieu jadi terjadi kekacauan ya. Itu bahkan itu kan keluarga mampu diancam. Wah, geus dinya kumaha tuh? Nya geus, geus bisa kumaha. Da bongana ngantep cenah gitu. Nah, jadi perlu adanya naon? Tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Naon? Oh gitu. Ya, terakhir. Menarik hatinya. Menarik hati ya, padahal itu buruk. Ya. Maka ya kenapa Allah simpan ya amanat dalam ayat ini? Ya dalam ayat-ayat tadi kebaikan karena memang ketika seseorang ya berakhlak yang baik kan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum li anfusikum. Cuman yang paling dahsyat ya, yang paling dahsyat itu ternyata kebaikan itu akan berdampak kepada di mana ketika orang lain terkejut, ya, ketika orang lain terkejut, maka ada ya ketika datang kiamat mengejutkan kan, kiamat itu mengejutkan. Ada kata Allah teh orang-orang yang tidak terkejut, karena ada yang dikehendaki oleh Allah tidak terkejut. Nah, ini contohnya saja. Kenapa harus berbuat baik? Ya, selain daripada kita kembali kepada kita kebaikannya, kemudian Allah akan memberikan yang lebih baik, kemudian akan menghapus dosa kesalahan. Yang paling dahsyat adalah ketika Allah akan memberikan keamanan dari kejutan hari kiamat. Surat 27 ya sebagai penutup saja. Surat 27 surat
An-Naml. Ya, ayatnya 87. Surat 27 ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ingatlah kata Allah, wa yauma yunfakhu fis-sur. Hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ada kecuali, istisna, kalau bahasa santri itu istisna, pengecualian. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Nah, ini saya garis bawah ini, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Ternyata dijawab oleh Allah, ayat 89-nya. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari hutang yang besar. Nah, eta anu paling dasar mah kebaikan teh. Ya, jadi selain daripada kebaikan itu akan kembali kepada kita, kemudian menghapus dosa, diberikan pahala yang lebih baik. Ya. Di sini ternyata Allah akan memberikan rasa aman. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari ini. Ya, terkejut Pak. Seluruh yang ada dalam langit dan bumi terkejut. Illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa? Ayat 89-nya, yaitu orang yang datang membawa kebaikan. Nah, ini nyambungnya kepada hadis akhir zaman. Ya, hadis akhir zaman mengatakan bahwa orang yang beriman itu akan meninggal serentak. Dengan dikirimnya angin melalui ketiak-ketiak mereka. Hadis nate. Nah, kemudian umat Islam, gitu kan, orang-orang yang beriman terutama, mereka mati dalam keadaan serempak. Jadi kematian massal dengan adanya angin itu, tapi hanya orang-orang yang beriman. Dilalui oleh angin itu kemudian bagaikan pohon yang bertumbangan, plak meninggal. Itu mereka hijrah rasanya. Ya.
Malaikat Israil pada itu tugasna. Tugas. Cek angin ngumpul. Aku sejen. Nah, itu yang disebut mereka aman tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari kiamat karena memang sudah aman. Ya, posisinya sudah meninggal. Gitu. Posisinya sudah. Jadi terkejut maksudnya mau hirup pukul. Mohon. Ya iya yang hidup. Makanya kalau si langit si bumi kabeh kan. Ya, ari nu maut mau terkejut tak mau. Udah deui ya tuh berarti ya. Ya coba. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa ayat 8 setelahnya barang siapa yang membuat kebaikan maka ia memperoleh bahasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram dari kejutan. Dan 2 kali tiupan sebenarnya. Ya, tiupan pertama mematikan, terkejut semua. Ayat yang tidak terkejut, orang yang mau kebaikan tenang we. Atau ayeuna. Emang betul ya? Betul. Kan ketika di alam barzah itu ada yang mengatakan kekeh cenah ada hadis lagi sahih bahwa di alam kubur itu ada siksa kubur. Itunya bahkan disebutkan ada ular sujaul akro mematuk orang-orang yang pekerjaannya ya memakan harta orang lain, maka dimakanlah. Tapi ternyata di dalam ayat ya enaknya hari ayat jeung hadis kuat mana? Ya kuat ayat. Jadi orang-orang yang mengalami siksa kubur itu kalau dalam ayatnya disebutkan diperlihatkan neraka. Maka kan asa kasiksa tuh. Di alam penantian, ya alam barzah itu alam penantian. Alam nunggu. Nunggu. Tak cenah aya nikmat kubur dan siksa kubur. Nikmat kuburnya ketika dia diperlihatkan itu surga pagi dan petang tuh bang balikannya bakal kayak itu yang buru-buru gitu kan. Yang buru-buru tapi nikmatnya hati-hati ibarat jelema anu can katarima hadiah tapi geus aya bewara hadiah. Bapak sudah akan mendapatkan hadiah dari BRI 1 unit mobil can tepi mobil nama tapi geus bunga aduh can tepi tak gitu. Tak ada siksa kubur can disiksa nama ngan geus nyeri nya contohna we nya contohna orang teh diperlihatkan orang yang disembelih. Nah setelah disembelih itu kamu yang akan disembelih kira-kira kumaha kan kasiksa can kiri pencit geus can pencit nama tapi ini sudah merasakan bahwa nanti akan seperti itu kamu akan disembelih. Nah gitu. Nah, maka dalam ayatnya kepada Fir'aun itu cenahnya Allah akan perlihatkan neraka pagi dan petang. Gitu. Jadi selama di alam kubur itu diperlihatkan ke Fir'aun teh neraka pagi dan petang. Oh, jadi kesimpulannya adalah siksa kubur itu belum juga disiksa, geus kasiksa. Itu di jero teh. Wah, makanya nah, itulah karek-karek kumaha. Gitu. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang ya ketika kita menghadap Allah dengan membawa kebaikan. Nah, ya. Jadi doa nate yauma la yanfa'u pada hari tidak ada manfaat malun wala banun harta dan anak-anak illa man atallah
kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Berarti hati yang selamat teh selamat hatena tina kasyirikan, selamat hatena dina iri dengki, selamat hatinya berarti baik. Ya, mafhum mukhalafahnya, memahami kebalikannya adalah kebaikan. Sebagai penutup surat 26, mundur sedikit. Surat 26 ayatnya 87, 88, 89. Doa Nabi Ibrahim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Yawma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari neraka, dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Selamat hati yang bersih, hati yang selamat berarti hati yang bebas, itu hati teh hatakna. Urang teh belajar mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah itu supaya hati kita itu kebersihan hati itu, supaya hati kita tenang, tentram, karena kita sudah tahu ya alur cerita hidup ini kita tahu gitu, diberitahu oleh Allah gitu kan. Itu dari kemarin saya membahas mengenai hijrah ya, hijrah ya, istilah apa, hijrah dipaksa dipindahkan kalau teh di alam ruh, ke alam rahim, alam dunia pun dipaksa mau ke alam barzakh dipaksa lagi nanti keluar ke alam masyhar itu. Nah di alam masyhar itulah penentuan bagaimana manusia akan menghadapi hidup yang kekal, mau di surga atau di neraka. Karena itu kuncinya adalah kebaikan tentunya, karena kebaikan menghapus dosa, kebaikan akan ditambah pahala, dan tentunya yang lebih dahsyat adalah kebaikan akan ya berdampak kepada aman tentramnya pada hari kejutan. Ya, semua manusia terkejut pada hari sangkakala ditiup, kecuali orang yang kehendaki oleh Allah. Siapa orang yang datang membawa kebajikan? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebajikan itu. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.